Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di sini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat model builder untuk mempermudah pengerjaan kita ya kalau dalam menggunakan ArcGIS. Jadi model builder itu adalah sebuah tools atau program tambahan di mana kita akan mengotomasikan program kerja yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat sesuatu dan itu memerlukan penggunaan beberapa toolbox, tapi itu misalnya akan memakan waktu, tapi kita pengen otomatis gitu, pengen langsung sekali masukin parameter dia langsung keluar. Itu kita bisa lakukan menggunakan namanya model builder di ArcGIS ya. Nah teman-teman, untuk melakukan proses pembuatan model builder itu teman-teman pertama adalah membuka katalog ya. Jadi teman-teman kalau misalnya belum ada katalog itu biasanya ada di ini ya, ada di tab ini. Mungkin nanti teman-teman bisa masuk ke Windows ya, nanti ada katalog kalau belum ada. Nah kalau sudah ada kita pencet katalog. Nah model builder masuk buat di folder baru, teman-teman pilih new ya, nanti bikin toolbox di sini, nanti akan otomatis keluar. Saya sudah punya yang kosong ya, ini bujang ini ya, ini sebagai inangnya nanti. Nah di sini nanti teman-teman new model masukin karena kita akan membuat model ya. Nah teman-teman silahkan klik itu tadi, maka akan keluar jendela baru di tempat teman-teman ya. Nah inilah akan kita gunakan sebagai jendela pembuatan. Nah caranya di sini adalah kita akan menggunakan, kita kan target kita adalah untuk otomasi ya, otomasi dari beberapa tools gitu. Nah agar memudahkan pekerjaan kita, pertama kita harus menyiapkan contoh dataset. Untuk apa? Karena ini akan menjadi definisi parameter awal. Nah misalnya saya siapkan saja sebuah data ya, misalnya ini misalnya saya masukin, maaf bukan yang ini harusnya. Misalnya saya akan memasukkan sebuah data TIFF ya, data TIFF gitu, karena misalnya saya akan membuat data ini adalah untuk membuat data DAS atau data pola aliran gitu. Nah kita siapkan dulu data SHP-nya ya, ini data SHP sebagai target awal gitu. Nah di sini nanti teman-teman masuk tadi ke model builder-nya tadi. Oke, kita ke katalog model builder. Nah kita edit ya. Nah, kita edit di sini teman-teman, tarik data tadi. Ini adalah sebagai parameter sebagai inisiasi atau data awal yang akan kita pakai. Kalau menurut teman-teman terlalu besar, kita kecilkan bisa. Nah, ini kita taruh sini, kita agak lebarkan. Terus kita juga memerlukan art toolbox ya. Jadi art toolbox-nya kita pin saja. Nah, di sini saya akan mencontohkan kita bagaimana membangun model builder untuk fungsi sungai ya, untuk membuat pola aliran sungai gitu. Nah, jaring drainage network gitu. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu apa yang harus dilakukan dalam membuat pola aliran itu atau drainage network itu, apa aja tools yang dipakai, urutannya bagaimana, baru kita bisa kerja gitu. Nah, tapi di sini akan saya contohkan, nanti teman-teman bisa menggunakan ini cara penggunanya di tools yang lain, mau menggunakan yang lain, misalnya membuat slope atau apa juga bisa. Di sini kita akan coba. Kita pertama buka spatial analysis. Ada dua tools yang kita pakai kalau kita mau buat pola aliran. Pertama itu dia adalah kondisional dan juga hidrologi. Nah, pertama kita masukkan dulu seluruh data yang kita perlukan ya. Kita memerlukan apa aja data. Nah, pertama kita memerlukan data fill. Ya, data fill. Data fill kita taruh ini. Kemudian setelah data fill kita juga memerlukan flow direction. Nah, kalau menurut teman-teman terlalu besar, ini bisa dikecilkan sebenarnya. Jadi biar nggak makan tempat gitu kan. Ini dikecilkan saja. Ini ditarik lebih ini. Kalau kita blok bisa kita pindahin semuanya bareng. Ini juga kita tarik ya. Jadi untuk di model ini ada beberapa tab ya. Ada model, ada edit, insert. Insert ini sendiri bisa untuk masukin data, variabel dan lain-lain ya. View, Windows, dan help. Nah ini adalah contoh. Nah ini kita kecilin dulu semuanya.
Kita kecilin flow direction biar nggak makan tempat gitu kan. Outputnya ya kita kecilin juga. Atau mungkin nanti kita taruh ini di bawah saja mungkin ya. Misalnya gitu kan. Kalau saya biasa sukanya di bawah aja kalau yang kayak gini. Kita kecilin. Terutama yang ini ya. Yang ini terlalu jauh sekali. Ini gini, kita kecilin lagi. Oke. Nah, udah. Setelah flow direction, apalagi yang kita masukkan adalah flow accumulation. Ditarik saja langsung. Nanti dia akan seperti ini. Nah, di flow accumulation kita kecilin lagi karena jangan terlalu besar ya, biar nggak ganggu gitu. Ini kita kecilin lagi. Oke, kita udah masukin. Nah, di sini kalau sudah kita masukin cone. Kalau kita masukin cone, dia maka akan lari ke atas. Kita taruh aja ke atas, tapi kita bawahin pas sama flow direction. Nah, kita kecilin lagi supaya nggak ganggu ya, karena besar banget gitu, bakal ganggu. Oke, udah kita masukin. Kemudian tools yang dipakai selanjutnya itu adalah setelah cone kita akan balik lagi ke sini. Kita akan menentukan stream order. Masukin stream order di sini. Ya di sekitar sini saja biar nggak ini. Oke, stream order kita masukin, kita kecilin juga. Nah, untuk tata letak itu sebenarnya estetik suka-suka teman ya, suka-suka teman-teman semua gitu, gak mempermasalahkan. Kemudian ada stream to feature untuk menjadikannya jadi SHP gitu. Nah, ini kita masukin di sini. Oke, ini output udah ya. Outputnya kita taruh sini. Nah, kita gini. Oke. Nah, sudah, sekarang waktunya kita hubungkan jaring-jaring kerja kita. Pertama kita akan masukkan, kita connect ya. Jadi kita tarik, pertama kita ke fill dulu. Nah, dipilih sebagai input surface raster. Nah, oke. Sudah, seharusnya masih loading. Nah, ini tandanya sudah bisa, ini udah mulai, ini tandanya bisa di run ya teman-teman. Kemudian data fill, itu kita tarik, kita masukkan ke flow direction sebagai surface raster. Tunggu sebentar, dia lagi loading. Nah, dia bisa jalan ya. Nah, mungkin ini akan agak ganggu, jadi mungkin ini akan saya geser. Nah, ngilang ke sini lah ya. Nah, ini kita tarik, connect flow direction-nya ke flow accumulation. Input sebagai flow direction raster. Tunggu sebentar, dia jalan. Nah, sekarang ini kita tarik ke cone. Kita akan tarik datanya ke cone. Oke, nih ke cone ya. Oke, input sebagai conditional raster. Belum jalan. Nah, ini kita karena tadi ada 3 parameter. Nah, kita tarik flow direction untuk true raster dan false raster. Jadi true kita masukin. Oke, udah. Yang false juga kita masukin. Maka sudah selesai. Masukin cone flow ini ke dalam stream order sebagai stream raster. Dan jangan lupa untuk yang flow ini juga masuk ke sini, karena dia minta flow direction. Dan dia akan hijau. Nah, sekarang kita masukkan lagi ini ke sini, stream raster dan flow direction juga untuk diminta ke, mungkin ini biar nggak nyebrang-nyebrang kemana gitu ya, ke sini. Oke, sebagai flow direction. Nah, kalau sudah seperti ini berarti jaring-jaring teman-teman sudah bisa untuk uji coba di run. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya ada satu karena di laptop saya di 10.8 ada satu parameter yang mungkin teman-teman juga pernah ngalamin. Itu kita harus masuk dulu ke model property-nya. Oke, di model property itu saya akan atur ini saya akan atur nanti di parallel processing ya. Di parallel processing ini harus diatur sebenarnya. Kalau tidak akan kejadian seperti ini. Lihat. Kita akan coba, kita akan run. Oke, lihat model run akan segera sedang dijalankan ya.
Nah, ini sedang berjalan modelnya. Kalau misalnya akan terjadi, misalnya teman-teman terjadi seperti ini, biasanya terjadi ketika migrasi dari RJ 10.4 ke 10.8, beberapa laptop akan mengalami trouble. Contohnya akan seperti ini nanti errornya. Mungkin akan saya jeda. Akan terjadi gini ya teman-teman nanti hasilnya. Server object instance creation failed on machine laptop F4GSS23N. Image server is not support with current license. Ini sebenarnya lumrah ya terjadi ya. Jadi memang, untuk mengatasi error seperti ini sangat simpel sebenarnya. Jadi masuk ke ini model propertiesnya. Nah, itulah tugas kita akan menggunakan parallel processingnya, kita nyalakan ya. Kita isi value-nya. Itu kita isi dengan nilai 0 saja teman-teman semua. Kita kasih 0, kita oke, kita okekan. Nah, sekarang kita akan jalankan lagi. Oke, mungkin akan saya jeda dulu. Nah, ini mungkin kita akan tunggu ya teman-teman semua. Oke, ini sudah mulai run ya, mulai keran. Kita akan coba lihat exec-nya. Dia menjadi completion phase, complete. Nah, ini bisa jalan dia kalau diatur tadi. Maka teman-teman bisa dibiarkan saja dulu, nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, dia sedang berjalan ya. Nah, untuk uji coba teman-teman, saya menggunakan ukuran yang sangat kecil. Data DEM yang saya pakai itu cuman area berapa, 5x5 kilo, tapi dengan resolusi yang cukup besar, jadi hasilnya tetap detail walaupun ukurannya kecil gitu. Kenapa? Supaya untuk uji coba saja, karena takutnya nanti nggak bisa terlalu berat, maka akan lama untuk proses uji coba runnya. Ini saya coba pakai yang kecil aja. Nah, ini mungkin cuman beberapa MB mungkin datanya. Ini udah sampai ke stream. Ini udah sampai stream on ya, udah masuk ke stream to feature ya. Oke, udah selesai, close, bisa dipakai ya ternyata. Oke, kalau datanya sudah bisa dipakai, sekarang kita akan mengatur supaya kita bisa menggunakan datanya. Kita taruh gitu di mana. Nah, sekarang seperti ini, kita matiin dulu. Oke, kita ganti ini. Nah, sekarang teman-teman, ini kita sebagai model parameter atau data input ya. Model P ini juga sebagai model parameter. Nah, ini kita save ya. Jangan sampai enggak. Nah, sekarang kita sudah mempunyai ya. Ini sudah diproses, sudah kita save, datanya parameternya udah ada. Nah, sekarang kita coba silang, kita buka ke katalog kita. Kita buka model kita ya. Sekarang kita lihat. Kita buka, mungkin agak lama, jadi ya tunggu saja. Oke, nah di sini sudah mulai terlihat ya. Nah, sekarang kita akan, di sini teman-teman silakan misalnya punya data TA, data lain ya. Saya kan sudah punya data gitu kan. Ini saya matiin, remove gitu. Nah, ini teman-teman, ini saya matiin juga lah biar ini. Nah, sekarang saya tambahin dulu data saya punya saya. Misalnya saya mau ngambil daerah saya yang masukin yang sama aja biar nggak beda jauh. Nah, datanya kayak gini. Sekarang kita buka katalog tadi, buka modelnya. Kita buka modelnya. Sekarang tunggu, memang agak lama ya untuk model builder untuk agak buka. Kalau di laptop saya jadi ya tunggu saja, nggak masalah. Jadi itu ya gunanya untuk membangun model builder adalah seperti itu. Nah, data ini kita masukin, yaitu data coupling UTM kita ya, ke data coupling yang ini. Oke, agak lama, maaf laptop kentang ya. Jadi memang sedikit lama gitu buat input data saja. Menggunakan model builder gitu, bahkan rawan error kadang-kadang.
Oke, sudah. Nah, sekarang kita atur tempat penyimpanan di mana kita mau menyimpan data. Oke, misalnya saya mau taruh di sini ya. Misalnya saya kasih nama das, misalnya gitu. Saya simpan ya, save. Oke, memang agak lama, tunggu aja. Bukan error ya, ini bukan nge-freeze, bukan error, tunggu aja. Ini, nah ini biasanya kalau udah not responding tandanya lagi proses. Karena memang model builder kan alatnya lumayan banyak yang saya masukin tadi, jadi ya mungkin prosesnya agak lumayan. Nah, dah. Kita udah das SHP ya. Nah, ini udah bisa jalan. Oke, kita oke. Kita pencet oke. Nah, ini biarkan dia jalan, tunggu. Ya, namanya alat berat ya. Tunggu aja, karena ini menggabungkan beberapa alat, jadi proses loading juga agak lumayan gitu. Oke, nah dia sudah mulai jalan. Kalau misalnya nanti error lagi seperti tadi ada error, maka biasanya ya errornya kita lihat tadi kan kalau misalnya error image not supported biasanya karena parallel processing belum diatur value-nya kasih aja angka 0 gitu. Ini udah mulai jalan ya, kita udah masuk ke fill. Nah, kalau executing fill-nya udah jalan, biasanya kalau baru pertama kali ngeran bener-bener kayak ngeran banget, nah ini memang agak lama, tunggu aja. Oke, mungkin akan saya jeda dulu. Oke, sudah mulai jalan ya. Nah, ini udah sampai flow accumulation. Oke, udah masuk masuk kondisional maksudnya. Oke, udah 100% di kondisional, masuk stream order, menentukan order sungai atau order aliran. Oke, datanya sudah mulai terlihat ya. Datanya sudah jadi. Nah, tapi kok gambarnya kayak gini, Bang? Ya, ini harus kita atur dulu di properti supaya kita bisa lihat tampilannya bagaimana. Oke, kalau kita lihat, kita akan masuk ke properti, akan kita ngatur ke definition query-nya. Kita akan bangun query-nya dulu. Jadi, rumusnya itu adalah kita klik grid code, get unique value. Nah, sungai itu kalau misalnya kita lihat ya, mungkin ini untuk tambahan saja gitu. Nah, misalnya gini, saya akan ilustrasikan di Paint. Nah, ilustrasi di Paint seperti ini. Misalnya teman-teman punya sungai, ada sungai seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya sungai ke sini, itu bertemu, ini sungai yang masih awak yang tidak punya istilahnya percabangan atau apa, ini dia adalah sungai orde 1. Kalau sungai orde 1 ketemu sungai orde 1, maka dia akan jadi sungai orde 2. Nah, kalau misalnya ada sungai orde 2 ketemu sungai orde 2, misalnya saya punya lagi sungai yang macam itu, seperti itu. Seperti ini, misal bertemu di sini, sungai orde 2, maka di sini akan sungai orde 3 dan seterusnya. Kalau ada jaring-jaring seperti itu. Nah, karena banyak dari sungai orde 1 sampai orde 8 kita lihat tadi, itu akan penuh. Gimana kalau kita hanya menampilkan sungai pada orde tertentu saja? Misalnya kita hanya orde sungai yang kita lihat itu adalah misalnya X itu X adalah orde, kita tampilkan yang lebih besar dari orde 4 atau orde 5 atau orde 6 mungkin gitu. Supaya lebih tidak sesak ya. Nah, coba kita buat. Ekspresinya adalah grid code tanda lebih kecil lebih besar kayak gini 1 dan nah ekspresi ini kita ulangi sampai kita mau batas berapa gitu. Kita pengen ulangi ekspresinya sampai berapa, misalnya kita mau cukup sampai orde 3 aja yang kita hilangin. Oke, kalau seperti itu grid code, masukin lagi grid code 2 and masukin lagi grid code 3. Oke, kita masukin, kita oke, maka dia akan berkurang. Kalau kita matikan, maka dia akan terbentuk seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat ada yang bentuk seperti ini, sedangkan daratannya itu cuman segini sebenarnya nih. Daratan tuh cuman segini. Cara menghilangkannya adalah nanti teman-teman bisa klik menggunakan data SHP area teman-teman. Nah, kira-kira seperti itulah cara menggunakan model builder untuk membangun sebuah proses ya. Dalam kasusnya ini contohnya adalah data dari pola aliran ya. Nah, sekian, terima kasih tutorial hari ini.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.